Di sini saya hendak menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan dalam pemberian obat injeksi. Ada turniket, ada obat dalam bentuk ampul, isinya cairan, obat dalam bentuk vial, isinya serbuk. Jadi nanti biasanya kita akan mencairkan serbuk ini, ada yang dengan Aquades, ada yang dengan NaCl, tergantung dengan kandungan dari obat tersebut. Kemudian spuit. Spuit ini ada yang dipakai untuk anak, kebiasaan itu 1 mili atau 1 cc, mili dengan cc sama ya, 1 mili atau 3 mili. Kemudian spuit yang digunakan ini harus spuit yang steril ya, jadi tidak boleh menggunakan spuit yang bekas, jadi sekali pakai. Spuit ini juga steril ya, jadi belum terbuka sama sekali. Ya. Kemudian selain spuit, di sini juga ada beberapa alat seperti baki instrumen, ada perlak, nanti dijelaskan di video juga ya. Kemudian, selain spuit, kita juga harus menyiapkan jarum cadangan. Jadi, takutnya saat pemberian obat terjadi kesalahan penyuntikan, mungkin karena pembuluh darah yang mudah pecah, karena pasien mengalami penurunan trombosit yang sangat parah, sehingga harus mengganti posisi penyuntikan atau pada saat pengambilan obat di ampul atau vial terjadi kerusakan pada jarum atau jarumnya agak bengkok, maka harus diganti jarumnya. Jarum yang masuk ke area selang infus ataupun tubuh pasien sendiri itu harus dalam kondisi baik, tidak boleh bengkok. Spuit yang disediakan biasanya spuit yang berukuran 1 mili, 3 mili, 5 mili, dan 10 mili. Untuk jarum disediakan sesuai usia anak ya. Nanti berapa nomor yang biasa digunakan untuk anak akan saya jelaskan di video selanjutnya. Berikut adalah botol obat vial. Masih dalam bentuk serbuk, artinya obat belum diencerkan. Untuk memberikan pada pasien harus diencerkan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung diberikan dalam bentuk serbuk ya. Cara pengenceran obat supaya jumlah dalam cairan pengencer kita tetap ingat, nanti saya juga akan mengajarkan. Ini adalah Aquades atau steril water ya. Steril water ini atau Aquades biasanya kita pakai untuk larut dari obat, mau obat dari ampul ataupun dari vial. Kemudian ini adalah alkohol pads atau kapas alkohol. Kalau zaman dulu kita pakainya kapas alkohol ya, kalau sekarang sudah pakai alkohol pads, jadi ada kasa yang sudah dibasahi dengan alkohol. Fungsinya untuk mensteril area lokasi yang ingin disuntik. Ini adalah gloves, tidak perlu yang steril, cukup gloves bersih. Tapi tetap sekali pakai ya.
Ini adalah baki instrumen, biasanya berisi kasa ataupun alat lainnya. Jika baki instrumen bersifat steril, maka membukanya pun tidak boleh dengan tangan, ya. Namun tangan dengan sarung tangan dan juga dengan pinset, ya. Namun karena ini pemberian obat, tidak perlu pakai baki steril. Cukup dengan baki bersih, ya. Tempat untuk menaruh obat. Nanti obat yang sudah disiapkan tuh ditaruh di baki steril. Ini namanya perlak, ya. Perlak ini digunakan untuk mengalasi area bawah tubuh pasien supaya nggak basah tempat tidurnya. Jadi misalkan yang disuntik di tangan sebelah kanan, nanti perlaknya ditaruh di bawah tangan kanan. Ya, ini namanya bengkok atau nerbeken atau piala ginjal. Fungsinya untuk membuang sampah medis sementara. Ini plester untuk dilakukan fiksasi setelah penyuntikan obat, ya. Jadi buat memplester area yang telah disuntik, biasanya ditaruh dulu kapas alkohol atau